Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anhar SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMK Negeri 1 Kota Bumi, Lampung Utara. Status saya sebagai mahasiswa PPG Batch 3 UIN Imam Bonjol Padang tahun 2022. Dan pada hari ini saya akan melakukan praktek mengajar di kelas sebagai bahan PPL 1, dan materi yang akan saya sampaikan adalah materi munakahat kelas 12. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Bapak harap memang kita selalu sehat ya, supaya mengikuti pembelajaran dengan baik setiap harinya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu ya. Bapak minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa pada hari ini. Siapa? Ketua kelasnya Khalil. Silakan Lil, pimpin doa pada hari ini Lil. Ya Pak, semuanya siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya, dan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dunia ini dengan baik. Dan jangan lupa selalu beribadah. Alhamdulillah. Anak-anak, baiklah, kita hari ini akan memulai pembelajaran kita, tapi sebelum itu Bapak ingin bertanya dulu sama kalian. Ya. Kalian pernah dapat undangan pesta nggak? Undangan pesta pernikahan. Pernah dapat nggak? Pernah dapat, alhamdulillah. Ada orang, pastinya ada orang. Ya mungkin nggak ada orang lah. Masa pesta pernikahan. Di situ ada, biasanya kan ada. Ya, biasanya kan ada calon mempelai prianya, iya kan? Ya. Ada calon mempelai wanitanya, kemudian ada wali di sana, kemudian ada saksi. Saksinya ada berapa orang? Dua. Kan ini dinamakan sebagai proses pernikahan. Di sana ada rukun-rukunnya. Tadi Bapak sebutkan rukun-rukun tadi itu, ya. Bapak ijab kabul itu nanti Bapak jelaskan lagi ya. Iya. Kita sudah masuk materi. Kemudian kita semangat dulu hari ini. Ya, Bapak tanya dulu. Tadi jawabannya seperti yang tadi itu, yang kata Ramdan tadi itu apa tadi? Kalau Bapak tanya kabar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya, dan selalu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dunia ini dengan baik. Dan jangan lupa selalu beribadah. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Kemudian, kebaca kan? Ya. Coba, Cepi baca ini selanjutnya Cepi. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Kemudian, kebaca kan? Ya. Coba, Cepi baca ini selanjutnya Cepi. Boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dan dari segi kondisi orang yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya. 1. Jaiz atau mubah, artinya dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. 2. Wajib, yaitu Nah, ini dalilnya. Surat An-Nisa
ayat ketiga, ya. Kemudian ada juga surat Ar-Rum ayat 21 yang biasanya ada di undangan itu ya. Nah, bagusnya memang turunannya yang ketiga dari tampilan fisiknya, ya. Kemudian agamanya, ya. Ini komplit ini. Kalau ada semua dalam satu orang ini pakai komplit ini. Tapi jarang, ya, jarang banget ketemu orang begitu. Dia kepengen sendiri aja, nggak enak sendirian itu. Capek sendirian itu, bengong aja sendiri di rumah. Mau nggak? Enggak. Kita sendirian di kelas aja, teman-teman kita nggak ada yang mau nemenin kita. Sedih nggak? Sedih. Dan ibadah, karena memang menikah itu berat. Itu ibadah seumur hidup. Menikah itu hadiahnya surga loh kalau namanya ibadah itu. Bukan mangkok. Makanya ibadah itu sulit. Sesuatu yang dinamakan ibadah itu pasti nggak gampang. Seperti sholat. Kelompok dulu, kalian sudah terbentuk. Jadi Bapak minta kalian carilah nggak apa-apa di internet atau di mana, bagaimana pemecahan masalah yang Anda Bapak sampaikan kepada kalian. Oke, siap ya? Siap. Rukun dan syarat pernikahan. Nah, ini penting ini, ya. Nggak ada rukun, pernikahan itu nggak akan sah. Ya, harus ada rukun. Karena dalam sholat pun, kalau rukunnya berkurang satu, sholatnya nggak sah. Rukun itu sesuatu yang memang harus ada dan dikerjakan. Oke. Kemudian rukun nikah yang pertama itu persaudaraan atau aliran darah, mahram itu. Kemudian tidak sedang ihram atau haji. Ya. Kemudian ada calon istri, pastinya harus beragama Islam, tidak terpaksa, bukan mahram, tidak bersuami, jadi belum pernah menikah, jadi tidak ada hubungan pernikahan ketika dia akan sedang dalam ihram haji atau umroh. Ya. Kemudian wali, yang ketiga ada wali mukallaf atau Islam dewasa dan berakal sehat. Jadi sudah dewasa, nggak boleh anak jadi wali. Laki-laki merdeka, jadi bukan budak. Adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Wali ini siapa? Nanti ada penjelasan. Kemudian dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Pasti. Kalau saksi harus hadir ya, nggak boleh saksi itu nggak hadir dalam akad nikah. Incest, apa itu, perkawinan satu darah, sangat tidak disarankan dan sangat dilarang dalam Islam. Saudara perempuan sekandung sebapak atau seibu, ya, saudara perempuan kita yang sekandung, mak bapak kita sama, yang sebapak juga nggak boleh, yang seibu juga nggak boleh dinikahi. Saudara perempuan dari bapak, siapa ini? Tante atau bibi ya? Ya. Saudara perempuan anak, maksudnya gimana itu? Ponakan, ya. Anak laki-laki dari, ya bisa. Anak laki-laki dari saudara laki-laki saya, ya bisa ya. Saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Nah, bingung kan? Berkelompok, ya. Dan kalian akan membahas studi kasus yang sudah Bapak berikan kepada kalian. Silahkan masing-masing kelompok diskusikan apa yang sudah Bapak berikan. Ya, nanti setelah kalian diskusikan, kalian bisa presentasikan atau paparkan jawaban kalian sesuai dengan studi kasus yang sudah Bapak berikan.
hidup. Maka dari itu seseorang tidak boleh terpaksa dan harus dengan pasangan yang dikehendakinya. Yang harus dilakukan jamilah yaitu melakukan salat istikharah untuk meminta pertolongan kepada Allah karena ada dia bimbang harus memilih kemauan orang tuanya dia atau kemauan dia sendiri. Terima kasih. Wabarakatuh. Albert merupakan seorang pemuda muslim yang tampan dan disukai banyak perempuan karena ia baik hati dan murah hati. Ia merupakan seorang mahasiswa yang tekun dan bertekad menyelesaikan perkuliahannya tepat waktu, bahkan kalau bisa harus lebih cepat agar bisa menghemat biaya-biaya perkuliahan. Wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ramdan Azwar Renata. Saya dari kelompok 1. Di sini saya ingin menjawab dari pertanyaan. Albert merupakan seorang pemuda muslim yang tampan dan disukai banyak perempuan karena ia baik hati dan murah senyum. Ia merupakan seseorang mahasiswa yang tekun dan bertekad menyelesaikan perkuliahannya tepat waktu. Bahkan kalau bisa harus lebih cepat agar bisa menghemat biaya-biaya kuliah. Namun diam-diam ia menyimpan hasrat yang besar untuk menikahi gadis pujaannya. Nah, menurut syariat Islam kami adalah mencintai seseorang yang belum menjadi muhrimnya tentu tidak boleh berlebihan. Misalnya dalam memandangnya walaupun memiliki perasaan lebih dan tidak mendekat secara langsung. Melihat yang bukan muhrim juga termasuk zina mata yang harus dihindari. Lebih baik berjuang dengan sabar hingga mendapatkan hubungan yang halal. Saat sahabat sedang merasa jatuh cinta, maka sahabat harus bisa menjaga diri dan menjaga kehormatan sebagai seorang muslimah. Seperti dalam sebuah hadis yang artinya, janganlah engkau iringkan satu pandangan kepada wanita yang bukan mahram dengan pandangan lain karena pandangan yang pertama itu halal bagimu, tetapi tidak yang kedua. Adalah harus bersabar dan fokus menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu. Yang pertama, dia harus mempersiapkan kemampuan finansial, kesiapan mental, dan mempersiapkan biaya pernikahan. Pada hari ini bahwa yang namanya pernikahan itu merupakan jalan keluar yang paling baik, rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena ada dia rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Yang terakhir, pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Oke, itu kesimpulan dari materi kita hari ini. Kemudian kalian ada tugas untuk evaluasi. Kalian ada tugas kesimpulan yang Bapak berikan. Akan ada evaluasi berupa tugas kepada kalian. Nanti akan Bapak berikan kepada kalian melalui grup WA aja ya. Nanti Bapak sampaikan kepada kalian dan kalian bisa jawab. Anak-anak, Bapak rasa Bapak cukupkan dulu sampai hari ini ya materi yang telah Bapak sampaikan. Insya Allah nanti di pertemuan kita berikutnya akan ada materi selanjutnya, yaitu judul materinya talak, rujuk dan masa idah. Ya, Bapak rasa cukup sekian dulu materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita membaca lafal hamdalah. Baiklah, terima kasih atas perhatian kalian dan kerjasama kalian pada hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.